Doa pasrah lebih ampuh, lebih makbul dan mustajab, kontan, cash seketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam kesempatan video kali ini kami Al-Fakir Tua Mu'allim akan sharing pengalaman, berbagi pengalaman tentang tata cara kita menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dari Allah Azza wa Jalla. Karena kita ini kan sama-sama manusia. Selama manusia itu masih hidup, maka tidak terlepas dari segala macam bentuk ujian dan cobaan dari Allah Jalla Jalaluh. Mengapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu," yang artinya, idza ahabballahu, apabila mencintai oleh Allah, abdan, pada seorang hamba, ibtalahu, maka akan menguji oleh Allah kepada hamba itu. Jadi apabila Allah itu mencintai seorang hamba, maka Allah pasti menguji hamba tersebut. Oleh sebab itulah setiap kita mendapatkan ujian dari Allah Azza wa Jalla, maka harus kita kerjakan ujian-ujian itu. Soal-soal ujian itu harus kita tuntaskan agar kita mendapatkan nilai yang terbaik, begitu. Ini pengalaman kami dan sekaligus akan memberikan ijazah bahwa pengalaman kami setiap mendapatkan ujian hidup dari Allah Azza wa Jalla, maka kami pasrah totalitas kepada Allah. Mengapa? Ya kita ini kan menjalani kehidupan mulai dari kecil, remaja, kemudian usia anak muda, bujang, sampai mau menikah, hingga punya anak, kemudian berjuang di masyarakat. Ini kan berbagai macam ujian dari Allah Azza wa Jalla, sampai kami saat ini sudah usia 40 tahun lebih. Berbagai macam bentuk ujian yang harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Apalagi nih kami Al-Fakir Tua Mu'allim bukan anak orang kaya raya, bukan. Kami hanyalah anak pasangan dari seorang petani. Pasangan petani, dua orang tua kami adalah petani. Ya petani di sarang Rembang sana itu, petani tanda hujan. Tanda hujan itu kalau ada hujan ya bertani, kalau enggak ya ke laut. Jadi hidup serba pas-pasan. Segala macam bentuk ujian dan cobaan harus kita lalui, harus kita kerjakan, ya kan. Soal-soal ujian dari Allah itu harus kita kerjakan, harus kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Apalagi nih setelah kami mendirikan pondok pesantren, itu ujiannya Masya Allah luar biasa. Ujian yang tentang ekonomi, kami masih punya orang tua yang harus diuruskan, begitu. Punya banyak saudara yang belum mapan semua. Anak-anak kami juga harus sekolah mondok di pesantren, harus kuliah, bahkan ada yang kuliah di luar negeri. Ini kan semuanya sebenarnya ujian dari Allah. Hanya saja nih, cara menyelesaikan ujian itulah yang harus kita perhatikan. Kami ini kadang-kadang baru harus menyelesaikan tentang pembebasan tanah. Yang namanya tanah itu bukan untuk tanah rumah pribadi, tapi tanah yang harus luas untuk bangunan pondok pesantren. Itu ratusan juta. Kemudian kehidupan sehari-hari kan butuh ini, butuh itu. Bangunan yang satu belum selesai harus menyelesaikan tanah, harus ini, harus itu. Selain harus mengurus keluarga,
mengurus anak istri, mengurus pondok pesantren. Bahkan kan ada nih, bukan hanya ada, banyak santri-santri yang anaknya orang tidak mampu, yang mereka ya mohon maaf harus digratiskan. Kami kan tidak tega tuh menarik biaya dari orang-orang yang nggak mampu. Mau ngaji aja sudah alhamdulillah. Ini kami juga nggak mau ngemis-ngemis bikin proposal. Atau misalnya nih di YouTube kami selalu kami cantumkan nomor rekening. Enggak, kami sendiri kembali pasrah kepada Allah. Totalitas kepada Allah. Karena kalau sudah kembali pasrah totalitas itu, ternyata memang benar apa yang dikatakan oleh para ulama salafus soleh. Jadi kalau kita ini sudah merasa mentok nih, nggak bisa berbuat apa-apa, maka bacalah doa pasrah. Pasrah secara totalitas itu lebih ampuh, lebih mustajab, lebih makbul mujarab, cespleng luar biasa. Apa sih doanya? Doanya itu kalau kita sudah membaca basmalah, kalau kita melakukan sesuatu kan mengawalinya dengan basmalah. Ini awalan nih, awalannya basmalah. Kemudian ada hamdalah, ada sholawat, ada istighfar, ada doa-doa yang panjang-panjang. Akhirnya mentok nih, mentok akhir-akhirnya kita mengerucut satu kalimat yang kita baca. Mengerucut dengan satu kalimat yaitu ucapan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Kalimat inilah yang kita perbanyak. Kalau sudah merasa Masya Allah tanah ini harus segera dibayar. Padahal tanah ini kan untuk umat, bukan untuk pribadi loh ya. Bukan pribadi, bukan untuk umat. Kita bangun pondok pesantren itu juga untuk santri-santri, bukan pribadi. Kalau hanya mikir diri pribadi, rumah, mobil, makanan, gampang tuh gampang pokoknya. Nah ini kan harus mikir umat, ini kan ratusan juta. Maka kami juga nggak mau ngemis-ngemis, apalagi mohon maaf di jalan-jalan nyekat-nyekat, Masya Allah. Umat Islam itu semakin jenuh, semakin bosan, banyaknya peminta-minta proposal sana sini. Ya kita ngajukan proposal sendiri kepada Allah Azza wa Jalla langsung. Proposal itu kita pasrahkan lagi kepada Allah dengan ucapan la haula wala quwata illa billah. Diulang-ulang, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Hanya Engkaulah ya Allah yang menyelesaikan segalanya. Wes pokoknya saya pasrah, pasrah totalitas. Ucapkan la haula wala quwata illa billah. Apabila seorang hamba sudah meyakini, sudah merasa tidak mampu berbuat apa-apa, enggak ada daya dan kekuatan yang dia miliki, hanya dengan Allah saja semuanya akan terjadi, maka Allah pasti langsung menolongnya. Perbanyaklah ucapan la haula wala quwata illa billah. 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 Kita yakin di dalam hati saya yakin-yakinnya, maka kita akan segera ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bishawab.